bupati untuk menyetujui orang pindah atau tidak. Kan orang bermohon. Nah, resiko jadi pegawai negeri begitu. Nah, benar atau apapun namanya, bahwa dia punya hak untuk pindah, tetapi bupati juga punya kewenangan untuk menolak orang pindah. Nah, karena itu sebenarnya ini hanya pembicaraan yang sejak awal menjadi keliru sebenarnya. Saya kira kalau dari awal diurus secara baik-baik, saya kira tidak jadi masalah. Karena itu menjadi pelajaran bagi semua ASN. Menjadi pelajaran bahwa kalau kita mau pindah, prosesnya harus dilalui dengan baik dan benar. Ini kan hanya persoalan ketersinggungan saja. Iya. Waktu itu dia dilantik tanpa kalau nuwun dulu sama Pak Bupati itu, ini kan ketersinggungan orang. Nah, ini kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi kekeluargaan. Tapi saya baca di media tadi bahwa Pak Bupati membatalkan bahwa dia pernah itu berita satunya Ustaz rekomendasi untuk ikut apa itu seleksi di kan. Harusnya Pak Ibu Hajar itu waktu itu harusnya begitu dia lolos harusnya menyampaikan ke Pak Bupati bahwa saya sudah lolos di kota apa, saya mohon pamit dari sininya. Kalau yang saya baca itu lagi saya baca di media itu bahwa yang bersangkutan itu meninggalkan pekerjaannya, tidak tidak sesuai dengan prosedur yang ini. Harusnya kan ketentuan orang pindah itu harus ada keterangan, tidak ada temuan, bebas temuan. Itu salah satunya. Nah, pada saat itu saya tahu bahwa pada saat itu lagi penyusunan APBD di Kabupaten Sigi, sementara dia salah satu tenaga yang sangat berpengaruh di situ di penyusunan APBD itu. Karena itu ketika dia pindah Bupati Kelingkungan ya marah. Wajar saja orang marah. Ini perkembangan terkini, saya kan baru komunikasi dengan Pak Bupati Sigi langsung kemarin. Penyampaian dari Pak Bupati Sigi, Pak Iron Lepata, bahwa dia sampaikan ini kasus permasalahan yang dialami oleh ASN-nya tanda kutip, karena meskipun sudah dilantik sama Pemkot Palu, itu sementara dalam berproses di Kemendagri sama Kemenpan RB. Tinggal menunggu jawabannya. Kalau menurut dari Pak Wakil Ketua DPRD selaku Dewan Perwakilan Rakyat menanggapi terkait ini, statusnya di sistem aplikasi pelayanan kepegawaian itu kan statusnya kan ASN-CG. Lalu kemudian sudah dilantik di Pemkot. Ini secara prosedur, secara administrasi itu bagaimana itu menurut Pak Wakil Ketua? Apakah dibenarkan secara legalitas aturan atau bagaimana Pak Ketua? Pemerintah daerah ini kan instansi tertingginya kan di Depdagri ASN ini dan kemudian yang pemerintah daerah. Tetapi status sebagai ASN kan ada di Menpan. Nah, itu yang ininya. Nah, karena itu kalau misalnya Bupati Sigi dan meminta pertimbangan ke Menpan, meminta ke kementerian, itu sudah wajar. Dan itu memang harus jalurnya ke sana. Soal ASN itu kan hanya soal disiplin ASN. Nah, misalnya saya juga sudah pernah baca berita bahwa yang bersangkutan sudah ke komisi itu KSN dan ada surat KSN, tapi saya belum pernah baca. Cuma berita. Saya sudah ada pernyataan resmi dari BKD bahwa itu ada saran untuk dilepas, tapi kan saran itu boleh diterima boleh tidak. Karena ini lagi-lagi ada pada kewenangan bupati untuk tidak menyetujui atau menyetujui. Nah, itu aja. Ketika bupati menyatakan saya tidak setuju, tidak itu pegawai negeri. Berarti statusnya nih yang ASN yang kepala BPKD Kota Palu yang dilantik ini itu mau ilegal. Ilegal karena belum menjadi pegawai kota. Karena belum ada surat keterangan rekomendasi pindah. Orang pindah kemudian gitu. Kalau ilegal berarti nanti kerja-kerjanya beliau selama beliau menjabat kepala BPKD Kota Palu. Soal. Karena termasuk dia menandatangani keuangan itu jadi soal. Gara-gara dia gaji DPR lambat kemarin. DPR kota lambat kalau hanya lambat. Tapi kalau nanti ada problem itu misalnya dibatalkan, semua kan menjadi soal. Siap. Karena itu sebaiknya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Apalagi sebagai pejabat bupati, wali kota atau siapapun itu, ini harus diselesaikan secara baik. Bisa bayangkan kalau misalnya itu ternyata dia tidak punya kewenangan untuk menandatangani, kan dia kepala keuangannya, menandatangani proses keuangan yang dilantik tidak memenuhi syarat.
karena belum ada sudah pindah, dia sudah dilantik. Cuma sesuai dengan job fit nih Kanda katanya itu sudah ada rekomendasi dari KSN sehingga Kan rekomendasi. Rekomendasi itu kan dia sarankan Iya. supaya dilepas. dilepas. Saran yang tidak ada sanksi. Karena disarankan oleh Bapak sarankan saya pergi ke mana, ke Mas Ombak, Iya. beli ikan, lebih baik saya pergi ke Impres. Ya. Tidak ada masalah. Siap. Berarti Terus saya kewenangan beli tetap ikan. ada di bupati. Ada di Bupati sebagai pembina kepegawaian di tingkat daerah. Terus penyampaian khusus ini terkait masalah ini polemik masalah antara Pemkot dan Malin Wali Kota Harus Palu dengan Bupati. dikomunikasikan Saran. di tingkat, saya menyebutnya komunikasi para dewa. Pak Wali Kota, Pak Bupati ketemu untuk menyelesaikan. Kalau tidak mau ketemu status quo saja supaya kembali ulang toh. Nah, maksudnya begitu, yang bersangkutan juga harus Iya. proaktif. Iya, Pak Wali Kota yang bikin mengkomunikasikan kacau kau ini. secara baik. Itu yang kemarin. Siap. Terima kasih banyak Bahwa Pak. tidak ada masalah yang tidak selesai Iya. sepanjang kita mau menyelesaikan. Siap. Terima kasih Pak. Berarti ketemu lah.